Apakah ini yang kita inginkan ketika beliau nanti tanya kepada kita, S2 kita sampai seberapa? Nun sewu nggih, kenapa saya menekankan ayo rakerda itu ditemani. Ada satu cerita yang ini luar biasa. Suatu hari itu kita ada rapat, ini benar. Semoga panjenengan nanti rapat-rapat yang akan harus diperhatikan ini. Kalau nggak salah, suatu hari ada rapat untuk Qalbatur Rahman. Saat rapat kebetulan itu ada pengawasan di kedinding. Kemudian nun sewu, Yai Munir tidak rawuh di rapat, tapi rawuh di pengawasan. Begitu sampai di sana, beliau dawuh suruh pulang untuk rapat. Ini loh, hati-hati. Meskipun segera rapat ini itu sangat perhatian dan penting beliau. Kita jangan leda-ledi seperti ini gitu loh. Ini belum menjadi ketua, masih menjadi pengurus. Kalau menjadi ketua lagi, payah kita. Dari menghargai waktu aja kita kurang. Tadi saya contohkan, tidak bergeser 1 menit pun ketika Yai Munir itu mimpin majelis itu terlambat. Loh, dicontohkan sama Yai Munir seperti itu kok. Masa kita kurang bertados. Ini masih kurang ini. Nanti tolong diinformasikan rantai. Jadi kalau sudah ikut rapat ya dari awal sampai terakhir, kecuali ada udur yang sangat tidak bisa ditinggalkan. Karena ini ya tadilah wong kita sudah ditimang-timang yang seperti ini kok. Dibela-bela baik di dunia maupun di akhirat kok. Gitu nggih? Apakah usul saya itu panjenengan terima kita memunculkan kandidat calon ketua Al-Khidmah 2, calon ketua Al-Thariqah kedua kepada tim formatur atau enggak, dengan pertimbangan satu, agar tim formatur itu punya satu wawasan. Yang dikehendaki adalah seperti ini. Cuman jangan sebagai guyonan, jangan sampai lampar. Dan non sewu, di sini itu merupakan satu keputusan yang tertinggi di Kota Semarang ini, keputusan tertinggi di Musda ini. Artinya kalau dengan dipilih jadi ketua ya jangan dilempar, kalau tidak dipilih ya jangan sakit hati. Di sini di Musda tidak ada satu kemenangan semuanya. Apakah kita punculkan itu atau kita serahkan 100% kepada tim formatur untuk menggodoknya sendiri? Yuk, ya. Mas Sri. Mas Dani, diserahkan biar digodok di tim formatur aja. Oke. Oke, berarti setuju nggih? Tolong setuju. Salah satu ke siapa Mas Jamal? Mas Ghazali, jangan lewat SMS. Kesepakatan dari semua rapat ini itu sudah mutlak diserahkan pada tim formatur. Karena ini masih ditunggu. Masih ditunggu. Salah satu Mas Jimmy atau Mas Anu langsung ke Pak Agus, karena ketua formatur Pak Agus mengatakan, oh Mas Mubin. Itu. Kemudian kita akan membicarakan tentang ketorikohan dan al-khidmah yang kondisinya kurang bagus, kurang baik-baik aja di Kota Semarang. Itu yang perlu kita predili. Contoh yang paling kemarin terjadi, maaf nun sewu, kita tidak menyalahi siapapun, kita tidak memberikan sakit hati siapapun. Pada peserta monggo silakan langsung aja. Ketika majelis di Al-Azhar itu acaranya carut marut.
acara Al-Khidmah inti disamakan dijadikan saat dengan acara waktu itu penghargaan-penghargaan. Sehingga istirahatnya para imam khususi untuk ramah tamahnya itu bahkan sampai melampaui jam 12. Saya ikut sendiri di situ. Itu. Kemudian belum selesai acara untuk menyelesaikan dari Al-Azhar itu penghargaan sudah tidak ada jamaahnya. Nah, ini tidak menyalahkan beliau-beliau karena beliau punya kepentingan juga dan kita juga kepentingan juga. Nah, makanya di sini harusnya nanti ada satu pembatasan. Dan kalau kita tindak ke dinding itu kelihatannya bahkan belum pernah untuk nabrak majelis nabrak sampai duhur. Pasti selesainya di jam 10, zaman beliau jam 11. Dan sekarang ini bahkan jam 10 sudah selesai. Artinya apa? Hormatilah mereka sudah datang pada awalnya, hormatilah mereka sudah jauh-jauh dari ini. Itu menjadi satu catatan. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua di Thariqah, contohnya di Thariqah itu yang di Al-Khidmah dulu. Kalau bisa kita kita amanatkan di musda ini. Satu, Al-Khidmah harus mempunyai jadwal khusus untuk rapat pengurus. 1 bulan kah, 2 bulan kah, 3 bulan, dengan catatan rapat harus dihadiri semua pilar. Karena kita juga membicarakan masalah pondok sama masjid. Umpamanya kita rapat dan waktu zaman saya Pak Joko dan sebagainya itu kita rapat sebelum 11-an. Jadi 11-an itu panjenengan datangnya jam 5, jam 6, kita datangnya jam 2, jam 3. Makanya di klosur di buku pedoman ini calon ketua yang menjadi ketua itu harus punya waktu yang itu. Karena yang kita bicarakan bukan masalah dunia, kita bicara masalah akhirat. Kita masalahkan istiqpada yai. Jadi saya mohon, apakah nanti disetujui peserta, setiap rapat harus dihadiri semua pengurus, baik Al-Khidmah, Thariqah, dan juga kepondokan. Jadi biar tahu permasalahan semuanya, biar selesai. Tidak saya kabar dari Mas Jamil kabar dari Mas Jamal, itu sudah enggak sedikit itu. Monggo silahkan. Yang penting pokoknya pihak pondok mengetahuilah. Jadi tidak lepas gitu aja. Kemudian masalah Thariqah mungkin contohnya saat ini imam khususi tidak berkurang. Tempat khususi tetap tidak berkurang. Jamaah membludak. Nah, bagaimana mensiasati agar non sewu. Imam khususi yang saya artikan barang antik ini terselamatkan fisiknya, terselamatkan beliau itu untuk melayani umat. Kita sebagai umat ini juga punya tanggung jawab. Jangan lepas sudah di imam khusus ini. Jangan. Maka harus kita pikirkan itu. Dulu saya pernah waktu saya didhawuhi lewat Pahas untuk khidmah ngurusi khususi pertama kali di Kota Kendal di Jumat itu, saya menekankan sama Ustadz Musafak pada waktu itu, Ustadz Musafak, saya larang jangan naik kendaraan sendiri, harus diboncengkan. Karena apa? Beliau itu dari Kaliwungu, Kendal, kemudian dari luar itu. Artinya apa? Keselamatan secara fisik itu ada. Kemudian mungkin kalau nanti uangnya ada, diikutkan BPJS itu, karena keselamatan pribadi. Jadi kita memberikan sampai segitu. Mungkin contoh contoh itu. Nah, monggo silahkan, karena kita sudah harus prihatin ini. Apalagi kalau nanti kita bisa punya non sewu, cita-cita ini kan boleh ya, tertinggi mungkin ya. Arab tiba ya mbuh ya, punya mobil untuk jemputan. Yang sebenarnya ini Mas Gojali bisa diminta tolong ketika rapat di mana beliau alhamdulillah gowo pasukane karo gowo sak transportasi dan sebagainya. Tapi kalau kita punya sendiri lebih enak, insya Allah itu. Itu mungkin contoh-contoh yang akan kita godok sebagai amanat yang harus dijalankan oleh ketua atau kepengurusan yang akan datang. Monggo silakan.
kami mohon untuk petugas lari-lari untuk mic-nya. Monggo, jadi kita bicarakan, jangan bicara yang bagus-bagus, yang bagus-bagus sudah berjalan, sudah. Kalau yang jelek-jelek, atau mungkin imam majelis perlu ditambah, karena sekarang ini mencari, kalau imam khusus sudah ngimami khususi, sulit untuk ke majelis-majelis yang saat ini meluas. Pripun hasilnya Mas Mubin? Siap nggih? Sudah nggih? Nggih, berarti alhamdulillah permintaan kita direstui, kita tidak milih kandidat atau calon ketua Al-Khidmah atau ketua Atorika di Kota Semarang. Ini sudah mereka beliau-beliau selesaikan sendiri. Nggih, monggo silakan. Kita bicara masalah Al-Khidmah, jelek-jeleknya sama ketorikohan. Monggo silakan. Saya pesan juga untuk Ustadz Maksum kunjungnya, tolong untuk koperasi disediakan buku pedoman. Syukur-syukur buku pedoman yang tadi Pak Amir bilang itu untuk penyempurna. Saya nggak tahu juga, saya belum dapatkan. Jadi agar beliau-beliau ini, kita ini ketika di majelis tinggal buka. Karena apa? Ini sudah komplit. Sampai kita mau tidur, sampai kita mau bangun lagi sudah komplit. Serak gawe dewi gitu. Sampai jenengan pacaran, punya anak itu sudah komplit di sini. Ya, kami mohonkan Ustadz Maksum koperasi untuk menyediakan ini biar mudah didapatkan. Ya. Sudah ada, kalau sudah ada, harganya berapa nih? Harganya pinten Ustadz Toha? Harganya berapa? 15. Pinten? Kurang lebih 25. Donya akhirat, Bos. Ini dunia akhirat loh, 25.000 cuma satu kali, kalau nggak rusak, seumur hidup dijamin tidak sholat pada beliau. Loh bener ini, 7 bulanan aja ada, belum punya anak, sudah beliau ini sudah lengkap. Kita ya Allah, kalau dari beliau itu enak lah. Oke, itu aja sebagai penyemangat dan alhamdulillah, dan bukan itu aja. 5 pilar pun tidak suruh untuk membuat sendiri, sudah dibuatkan beliau. Semuanya sudah diatur. Jadi kita tuh tidak perlu hanya kita pendewasaan aja lah. Ini sudah diatur semuanya. Okay? Itu aja, mungkin silakan yang mau usul tentang melihat peristiwa Al-Khidmah yang kurang-kurang baik ini untuk menjadi satu baik. Nah ini untuk informator masa sudah ke sini, sudah selesai menjalankan tugasnya. Monggo silakan. Ini tim formatur sudah selesai, kita baru mulai. Belum, karena molor lagi. Pengen jadi anak jengkel kok ini. Monggo silakan. Kalau nggak ada, saya tutup atau nanti kita godok di Rakerda, yeah. Tapi saya minta nanti Pak Mahfur ini sebagai satu, mudah-mudahan ini sebagai amanat tim formatur. Jadi Al-Khidmah yang akan datang itu kalau bisa mengadakan rapat rutin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dengan dihadiri satu dari Toriko, yang kedua dari kepondokan atau pondok pesantren untuk menyelesaikan beberapa masalah. Gitu kami mohonkan dan semuanya bisa menghadiri ini, dan tim formatur sudah selesai menjalankan tugasnya. Jadi kalau jenengan serangan fajar sudah nggak bisa, amplop sudah nggak berlaku, sudah ditentukan oleh tim formatur, ketuanya siapa kok. Jadi yang punya sekali lagi kita menang bersama, tidak ada yang kalah. Jadi catatan, menjadi ketua harus kita dukung siapapun orangnya. Itu merupakan sudah yang terbaik dari yang baik. Monggo Pak Mertu. Kita serahkan pada dari Pak Ketua, Pak Insinyur, Pak Haji Insinyur Agus mempercayakan Pak Mahfur untuk menyampaikan hasil sidangnya dengan agenda utama pemilihan Ketua Torikoh Al-Khidmah dan Ketua Torikoh dan Al-Khidmah
Kota Semarang periode 2006-2030. Kami mohonkan Pak, dan ini tidak ada intervensi ya, tidak ada, kita hanya terima aja, gitu ya. Saya teruskan pada Pak Mahfud, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala binimatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada para peserta musda yang saya hormati, alhamdulillah tim formatur gercep, gerak cepat, tadi langsung sepakat untuk pembicara masing-masing sudah berkesempatan untuk memberikan pandangan dan juga pendapatnya, baik dari 9 peserta. Alhamdulillah kriteria sudah disampaikan, idealismenya seperti apa sudah disampaikan semua, dan kami juga sudah menyebutkan karena kami tadi menunggu dari sidang belum ada, kami tawarkan semua ketua cabang figur-figur itu akhirnya mengerucut untuk yang menjadi Nakoda Al-Hikmah periode 2026-2030 dengan berbagai pertimbangan dan juga kriteria idealismenya jatuh pada Bapak Yudi Luntarto SE. Tadi sudah diklarifikasi karena beliau menjabat sebagai bendahara yayasan, akan tapi oleh beliau Bapak Haji Insinyur Agus Priambodo selaku Ketua Umum Yayasan bahwa kepengurusan yayasan sudah dimisioner, menunggu proses sampai 100 sampai 1000-nya Habib Umar baru nanti untuk penetapan kepengurusan baru. Tadi sudah diklarifikasi karena memang secara organisasi sudah tadi pandangan-pandangan secara organisasi, secara adabiah sudah disampaikan semua dan sudah diklarifikasi oleh beliau. Jadi sementara memang masih menjabat sebagai PJ Bendahara Yayasan. Untuk ketetapan yayasan nanti menunggu sampai antara 100 sampai 1000 hari beliau Habib Umar Al-Jailani. Sehingga secara de jure Mas Yudi bukan merangkap jabatan antara Ketua Al-Hikmah maupun Bendahara Yayasan, supaya clear. Kemudian untuk At-Thariqah tadi juga muncul permasalahan yang sama. Antara orang pandangan pertama dan kedua ini juga alhamdulillah muncul. Jadi betul-betul clear and clean, baik Al-Hikmah maupun Thariqah. Tadi juga ada pertanyaan, Pak Hanafi ini sebenarnya anak yai apa anak wong liya. Nah, itu juga muncul karena kok aku ya weruh kadang melu mbok kono, melu mbok kene. Beliau klarifikasi tuntas dan elegan, ora kucing-kucingan, langsung kepada mursidnya. Sudah pamit ape-ape, tinggal tabarukan. Dan itu diiyakan oleh tim formatur. Artinya ketika menunjuk Pak Yudi sebagai Ketua Al-Hikmah periode 2026-2030 clear and clean kaitannya dualisme jabatan dan mempercayakan Thariqah kepada Pak Haji Hanafi juga clear and clean kaitannya dengan muridin tadi. Karena ada beberapa pertanyaan yang tadi dimunculkan, jane anake sapa. Tapi beliau sudah menyatakan bahwa baiatnya tidak hanya sekali, berkali-kali dengan yai, baik yang di Betasah, di Ngeroto, itu. Nah artinya semua tidak ada sakwa sangka dan kita sudah ramah tamah. Jenengan dereng tuh? Wah, jadi mau mencair semua clear and clean, ora sah balik Pak. Bahkan yang dhuwur kon ramah tamah mudun meneh aku. Yi supar nutupe doa makan. Jadi nyuwun sewu kita sudah mendahului panjenengan semua, tim formatur sudah sepakat
untuk ketua Torekoh maupun Al-Hikmah. Kemudian untuk penasehat, penasehat untuk At-Torekoh, beliau Romoyai Supar, Romoyai Syekhun, dan Romoyai Fatur Rahman untuk Torekoh. 3 namanya tadi, disepakati 3. Kemudian untuk Al-Hikmah, beliau Bapak Haji Agus Priambodo, saya sendiri, dan kita cari figur muhibbin dan paham betul di ke-NU-an dan kebetulan pengurus NU, Bapak Haji Jagarin Pane, beliau pengamat militer, aktivis MUI, aktivis NU, tapi kegiatannya Al-Hikmah swalasan yang tandang tidak pernah absen. Nah, nanti beliau nanti biar memantau bidang organisasi, karena tadi kan Amanah Musda ada catatan untuk mengikuti ADART. Nah, beliau biar nanti secara organisasi paham, karena pengurus di berbagai organisasi dan beliau juga terlibatannya pengamat militer, nanti bisa kita sumbangsihnya di sana. Makaten matur nuwun, nanti berita acara segera kita tanda tangani dengan tim formatur. Waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah clear, kita menjadi pemenang yang luar biasa dengan pertimbangan sudah disampaikan dan kita tahu beliau-beliau itu siapa. Jadi tidak ada satu pertanyaan, kalau ada pertanyaan bangeti ya. Jadi saya ulangi, Pak Yudi sebagai Ketua Al-Khidmah, selamat Pak Yudi. Kemudian Pak Haji Hanafi sebagai Ketua Al-Thariqah, selamat Pak Haji Hanafi. Cuman panjenengan diberi waktu 12 hari untuk menyusun kepengurusan yang panjenengan percayakan. Oke, itu jangan dilanggar, karena kalau dilanggar nanti kita balilo lagi, tidak sesuai yang didawuhkan PP sama PW ya. Dan untuk yang akan datang, sekali lagi saya mengulangi, amanat musda pada siang ini untuk ketua baru, yaitu ketika mengadakan musda harus bersumber memakai aturan yang dipakai oleh PP turun ke PW, turun ke PD sampai ke PC. Itu sebagai catatan. Jadi tidak lagi terjadi satu kesalahpahaman. Yang pertama, yang kedua, kepada panjenengan semuanya mendukung, harus mendukung kepemimpinan Pak Yudi sama Pak Haji Hanafi, yaitu sebagai ketua. Itu setuju nggih? Oke, kalau sudah nanti kami mohonkan tidak harus sekarang, tanda tangan beliau bersembilan untuk nanti kita terbitkan makalah yang sudah rancangan menjadi ketetapan yang nanti kita diberikan tentunya ke PW, ke PP, bisa juga nanti ke PC. Itu sebagai, karena PC juga menunggu hasil dari musda untuk dibawa musyab gitu. Itu aja mungkin, saya tidak membuka pertanyaan, apalagi tadi amplop jangan sampai beredar lagi. Sudah selesai, kita maju ke sebagai simbolis kami mohonkan Pak Haji Hanafi sama Mas Yudi untuk naik ke depan. Kita akan memberikan buku. Monggo silakan.
Ngadeg. Nah. Salim. Ya. Hop. Ustaz Maksum. Nggih, terima kasih. Prosesi untuk pengangkatan penetapan Ketua Hikmah Kota Semarang periode 2026-2030 yaitu Mas Yudi, kemudian Ketua Thoriqoh Kota Semarang periode 2026 yaitu Bapak Haji Hanafi untuk yang kedua kalinya dihitung dari periode yang kemarin. Itu aja untuk panjenengan semuanya. Ketua PC-PC ini tolong disebarkan kepada anggota panjenengan tentang tentang hal yang baik ini. Kalau baik tolong disebarkan, kalau jelek panjenengan makan sendiri aja. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kira untuk sidang pleno keempat kita sudahi, kita masuk kepada sidang pleno ke-5 ya. Aduh, sudah selesai? Sampun nggih. Kita semangat banget pengen rapat weh. Karena melihat ketua-ketuanya luar biasa. Oke, sebagai doa penutup kami mohonkan Imam Ustadz Azhari untuk menutup kesemuanya rangkaian kegiatan musda kelima pada siang ini. Dan sekali lagi kami sebagai pimpinan presidium mohon maaf
sekiranya menyakiti panjenengan, bukan bermaksud kami melakukan itu, hanya sekedar untuk kebaikan. Saya juga ingin estu yai secara istiqomah. Gitu aja dari saya dan tim. Mohon maaf, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini langsung ke Isoma, langsung ramah tamah. Monggo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa nuril Fatihah wa bijahi man unzilat alaihil Fatihah wa bi barakatil Jilani wal Ishaqi al wasilataini liman tabayyana minhul Fatihah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iftah lana wa ahlina wa tullabina wa jama'atina wa man hawlana أبواب الخير واهدنا سبل الخير واجعلنا من أهل الصلاح والخير واحلطنا مع خلطاء أهل الشكر والخير واعملنا معاملتك لأهل التوكل والصبر والرضا والخير واحشرنا غدا مع زمرة أهل الصدق والقرب والخير إنك ولي كل التوفيق والخير ودافع كل الشر والبؤس والضير اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم على الخير ويسر لهم للخير وختم لهم بالخير وفقنا للخير وعنا على الخير ويسر لنا للخير واهتم لنا منك يا الله يا الله يا الله باللطف والعفو والعافية والخير إنك على كل شيء قدير وبإجابة الدعوات الصالحات جدير اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام فحينا ربنا بالسلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع السلام وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Ya, demikian dengan ditutupnya doa Kafaratul Fatihah. Mudah-mudahan sudahlah untuk musda kali ini dan alhamdulillah kemenangan buat kita semuanya. Untuk selanjutnya peserta utusan dan peninjau untuk beramah tamah. Oh, musyawarah. Monggo silakan Mas Pak Haji Hanafi sama Mas Yudi untuk di depan, jadi para PC bisa bermusyawarah atau salaman. Nggih. Dihitung aja, Mas. Persalaman berapa? Monggo. Wah, masalah. Nggih, di tengah-tengah. Monggo. Salli ala Muhammad ya